mirip dengan artikel sebelumnya yang pertama membahas mengenai perkembangan perbankan syariah. Ya, berarti eh, membahas awal mula bank syariah ada di Indonesia hanya saja mengambil titik mulanya itu yang berbeda ya. Kalau tadi sih itu Zuhroh itu mengambil dari tahun 60-an sejak zaman kota puluhan 70-an ya. Sejak zaman Orba mulai berkuasa, kemudian sampai dengan munculnya Bank Muamalat. Sedangkan di penelitiannya Yudi ini ya, itu mengambil titik mula pada saat Bank Muamalat itu berdiri dari tahun 92 ya. Tadi menyebutnya 92. Dan di sini dijelaskan juga kapan dari 92 itu ya masih mulai perlahan dan mulai menemukan momentumnya ketika terjadi krisis moneter di Indonesia 97-98. Dan setelah menemukan momentumnya, maka posisi perbankan syariah ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 ya mengenai operasionalisasi bank syariah yang utamanya mengenai kerangka hukumnya yang memperkuat posisinya. Kemudian dari penelitian Yudi ini bisa diidentifikasi bahwa bank syariah dengan segala sesuatunya ya sampai dengan ada rencana pembangunan jangka menengah nasional, agenda syariah dan seterusnya. Lika-likunya dari tahun 2008 itu maka bisa disimpulkan ini kan si Yudi et al kan melakukan pengamatan ya. Dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tantangan yang dihadapi bank syariah ya. Salah satunya yaitu dalam hal regulasi dan persaingan dengan bank konvensional. Ini terkait dengan isu strategis tadi ya, bahwa kurangnya koordinasi antara pemerintah dan regulator. Yaitu dalam hal ini tadi mengatur persaingan dengan konvensional. Bahwa betul di Indonesia adalah menggunakan sistem kapitalis dan bank konvensional ini memang sudah ada sebelumnya ya, bahkan ada salah satu bank BUMN itu umurnya 100 tahun lebih ya. Jadi kan posisinya udah sangat kuat. Kemudian datang bank syariah dengan eh, segala sesuatunya ya, dengan istilahnya ya, pemahamannya yang masyarakat belum banyak paham dan seterusnya. Sehingga perlu diatur, perlu diregulasikan yang mana tujuannya adalah untuk mendorong percepatan pertumbuhan dan untuk mendorong percepatan pertumbuhan itu ya perlu dilakukan koordinasi sekali lagi ya antara pihak regulator dan pemerintah. Jadi batasannya mana sih masuk bank syariah, kemudian konvensional itu tingkatan beroperasinya sampai mana, mana yang boleh, mana yang tidak dan seterusnya. Kemudian tantangan lain yang dihadapi oleh perbankan syariah yaitu penerapan prinsip syariah dalam produk dan layanan yang ditawarkan. Jadi awal mula bank sekali lagi ya nyimpan kemudian menyalurkan kredit. Tetapi ya perkembangan bisnis yang sangat dinamis menuntut bank syariah juga perlu pula mengembangkan layanan dan produknya supaya lebih beragam sehingga masyarakat konsumen itu memiliki berbagai pilihan memiliki berbagai pilihan yang lebih beragam. Tetapi ya karena ada beberapa batasan dari bank syariah sendiri, utamanya adalah beberapa prinsip-prinsip yang memang harus dipegang ya tadi ya, bebas riba, goror, maisir dan seterusnya. Maka ketika bank syariah itu meluncurkan varian baru ya harus dilakukan riset dengan mendalam dan juga harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah syariah dan memang harus mendapatkan approval dari Dewan Syariah dalam hal ini ya untuk melihat sisi syariahnya. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat. Jadi kalangan masyarakat itu masih rendah
mengenai literasi keuangan, apalagi mengenai literasi keuangan syariah lebih rendah lagi. Sehingga itu juga menjadi salah satu hambatan perkembangan dari perbankan syariah. Tapi ya ada beberapa solusi ya pastinya. Meskipun demikian ya sekali lagi ya harus positive thinking ya bahwa masa depan eh, bank syariah, perbankan syariah di Indonesia itu akan cerah karena ya semakin meningkatnya tingkat pendidikan ya masyarakat, kemudian juga eh, meningkatnya tingkat kesejahteraan, maka akan meningkat pula kesadaran religius, kepercayaan dan inovasi produk dari bank syariah sendiri itu akan meningkatkan ya minat dari generasi muda untuk menggunakan produk-produk yang ada dari bank syariah. Selain itu juga eh, masa depan lainnya adalah berkembangnya ini apa fintech ya, teknologi digital yang juga memperkuat posisi bank syariah. Ini loh, bank syariah juga tidak kalah dengan bank konvensional. Kalau bank konvensional itu ada e-banking dan seterusnya, layanannya apa saja, ada simpan, kredit sampai dengan invest di suku, di obligasi. Kalau bank konvensional seperti itu, maka ya bank syariah ya harus berusaha setidaknya hampir setara ya dengan produk-produk yang ada di bank konvensional. Maka di e-banking bank syariah juga ada layanan investasi. Selain itu, dukungan juga dari pemerintah melalui regulasi yang bisa semakin memotivasi dari perkembangan bank syariah. Ini adalah inti dari eh, artikel dari Yudi ini ya. Silakan, ada yang ditanyakan sejauh ini? Belum ya? Udah pengen segera UAS ya. Jadi ya sudah lah Bu, saya nyimpan energi buat nanti UAS gitu kan. Oke, berikutnya saya lanjutkan mengenai OJK, aturan OJK. Ya, aturan OJK. Ini sudah tayang ya? Sudah share screen toh? Sudah. Udah, Bu. Oke. OJK kemudian untuk lebih memperkuat lagi positioning dari Bank Syariah, maka OJK meluncurkan POJK nomor 12 2003 mengenai unit usaha syariah. Diperjelas bank eh, ini apa definisi-definisi konvensional itu apa sih ya? Bank umum syariah ini diperjelas di sini untuk reminder lagi. Yang secara konvensional dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran itu adalah definisi dari bank umum konvensional atau BUK. Dan bank umum syariah yang disingkat dengan BUS ya, itu apa sih ya? Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ya, sekilas sama ya antara bank umum konvensional dan syariah. Yang membedakan di sini adalah berdasarkan prinsip syariah. Kemudian ada yang namanya UUS, unit usaha syariah, yaitu unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jadi diperbolehkan untuk bank umum konvensional ini ya, dia mendirikan unit usaha syariah. Jadi eh, dulu ya sebelum menjadi BSI itu kan tadinya awal mulanya terdiri dari tiga bank ya, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Yang mana masing-masing bank ini merupakan UUS ya, merupakan unit usaha syariah dari bank konvensional yang bersangkutan. Bank Syariah Mandiri itu berarti unit usaha syariah dari Bank Mandiri. Begitu pula dengan BNI Syariah juga merupakan, oke ya,
Kemudian untuk BNI Syariah juga sama merupakan unit usaha dari BNI, BRI juga sama. Kemudian masing-masing berjalan sendiri dan akhirnya merger membentuk satu PSI. Nah, terus UUS yang lainnya bagaimana? Ya masih dengan dia masih menjadi anak perusahaan dari bank umum konvensional seperti Bank Jateng Syariah itu kan masih menjadi UUS dari Bank Jateng. Kemudian Bank Mega Syariah juga masih. Dan di POJK ini ya di didefinisikan juga mengenai kantor cabang pembantu syariah yang disebut dengan KCPS adalah kantor UUS ya. Di bawah KCS, kantor cabang syariah, yang membantu kantor cabang syariah melaksanakan kegiatan usaha perbankan dengan alamat usaha yang jelas tempat KCPS melakukan usaha. Kemudian di sini ada dijelaskan mengenai ketika bank umum konvensional akan mendirikan ya atau membuka US di salah satu anak perusahaannya ya, maka di sini dijelaskan di POJK ini ya dibutuhkan dana minimal 1 triliun. Ya lumayan besar ya. Nggak lumayan, memang besar sekali ini. 1 triliun, saya kira ini 1 miliar, ternyata 1 triliun. Jadi dana usaha pembukaan UUS ditetapkan dan dipelihara paling sedikit 1 triliun, paling sedikit. Jadi minimal itu 1 triliun. Pada saat pendirian dan pada saat itu berlangsung minimal 1 triliun. Ya. Dan ada ketentuan-ketentuan lain yang dijelaskan oleh POJK ini ya mengenai UUS yang ada. Oke, itu sih ya yang saya bisa sampaikan mengenai perkembangan bank syariah di Indonesia. Silakan ada yang ditanyakan atau sharing? Tidak ada so far, belum ada Bu. Oke. Ya sudah, kalau tidak ada yang di sharingkan, ditanyakan atau didiskusikan, saya izin ya untuk menyudahi kelas agak sedikit awal karena satu dan lain hal kondisi badan yang kurang begitu not delicious ya, my body is not delicious ya, kurang enak badan. Ya. Kurang enak badan, saya mohon izin untuk mengakhiri kelas lebih awal. Oke ya. Sampai ketemu nanti waktu UAS. Semoga sukses, dilancarkan untuk ikhtiarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Makasih Bu suwun Bu Dista. Dista. Oke, Pun. Lalu Bu. sama-sama. Oke. Lalu Ibu. Sehat selalu, Bu.